macam dosen pengampu yaitu Ibu Emil Holila dengan mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer. Pemikiran Hasan Langgulung tentang pendidikan Islam kontemporer, di mana satu biografi Hasan Langgulung. Nama lengkapnya adalah Hasan Langgulung, lahir di Rampang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Oktober 1934. Ayahnya bernama Langgulung, sedangkan ibunya bernama Aminah Pansaru atau Rifai. Pada tanggal 22 September 1972, Hasan Langgulung melepas masa lajangnya dengan menikahi seorang perempuan bernama Nurima binti Muhammad Junur. Pernikahannya dikaruniai 2 orang putra dan seorang putri, yaitu Ahmad Taufik, Nurul Huda, dan Siti Zaria. Yang ketiga itu keluarga ini tinggal di sebuah rumah di Jalan B28 Taman Bukit Kajang, Malaysia. Hasan Langgulung meninggal pada usia yang ke-73, tempatnya di Kuala Lumpur pada Sabtu 2 Agustus 2008 pada pukul 7.47 waktu setempat. Ia meninggal dunia karena penyakit stroke dan dimakamkan di Taman Pemakaman Sentul, Kuala Lumpur. Kedua yaitu Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer. Hasan Langgulung, pendidikan kontemporer dimaknai sebagai model pendidikan yang mampu menggagas dan memformat pendidikan Islam sebagai pencetus penggerak perubahan dan pembentukan manusia yang unggul di berbagai aspek, baik aspek moral, sosial, intelektual maupun spiritual. Integritas, keterpaduan berbagai aspek tersebut yang juga digagas oleh Hasan Langgulung. Hasan Langgulung memiliki latar belakang pemikiran dalam bidang pendidikan dan psikologi. Terbukti banyaknya prestasi yang dihasilkan dalam bidang ini. Dari karya-karyanya bisa terlihat Hasan Langgulung merupakan seorang yang kompeten dalam bidang pendidikan dan psikologi. Pendidikan menurut Hasan Langgulung bisa dilihat dari 2 sudut pandang, yakni sudut pandang individu dan masyarakat. Dalam sudut pandang individu, pendidikan adalah proses pengendalian harta potensi yang dimiliki individu. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat, pendidikan adalah proses penyaluran nilai-nilai budaya dari generasi tua ke generasi muda. Maka peran psikologi pun adalah sebagai alat dalam proses perjalanannya sebuah pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Integrasi pendidikan dan psikologi menjadi model pemikirannya yang berkontemporer, di mana mensinergikan antara aspek intelektual dan mental yang nantinya akan mengarah kepada moral dan sosial dengan panduan agama, mengingat psikologi menjadi sebuah ilmu yang diturut membantu pendidik dalam menghadapi berbagai ragam kepribadian peserta didik. Dengan memahami ilmu psikologi, maka pendidikan akan lebih mudah dalam memperlakukan peserta didik, mengingat yang mereka hadapi tak lain adalah manusia. Sehingga psikologi dalam pendidikan Islam sangat diperlukan, dan itu terbukti di saat seorang mengambil jurusan guru, khususnya guru agama Islam atau PAI, maka ia pasti mendapat mata kuliah psikologi, mulai psikologi perkembangan, ilmu psikologi, psikologi pembelajaran, dan psikologi pendidikan. Pemikiran Hasan Langgulung tentang pendidikan Islam kontemporer dapat kita telaah dari 3 aspek, di antaranya itu aspek pertama yaitu perkembangan potensi individu. Ada sebuah proses belajar yang merupakan gejala dari pendidikan. Dalam pandangan Hasan Langgulung adalah proses penggarapan potensi individu sebanyak-banyaknya. Di dalam dirinya, manusia menyimpan segudang potensi yang perlu diwujudkan atau diaktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Hasan Langgulung memetakan 3 kategori potensi manusia, yakni aspek kognitif, psikologis, dan jasmania. Ketiga aspek ini dalam proses pengembangan mengalami 3 tahap, yakni asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Hasan Langgulung dalam hal ini merespon terhadap islamisasi pengetahuan, berusaha mengintegralkan konsep psikologi yang secara kenamaan dipopulerkan oleh pemikiran Barat dengan
psikologi yang secara hakikat merupakan kajian tentang kejiwaan atau al-akhlak, ruh, dan self, mempunyai implikasi terhadap proses pendidikan. Pendidikan Islam secara dalam bingkai psikologi sebagai proses pembinaan terhadap potensi-potensi yang sudah ada. Maka dalam pendidikan Islam pun perlu ada konsep epistemologi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan ilmu modern. Dalam peta pemikiran Hasan Langgulung, seorang pakar dalam dunia pendidikan Islam pada abad 20 dengan kecenderungan spesialis dalam bidang psikologi, pendidikan seharusnya mempunyai fondasi yang sangat kuat. Diibaratkan sebuah rumah, setidaknya harus memiliki fondasi dinding, atap, tiang, dan lain-lainnya. Begitu pula dengan pendidikan, perlu adanya kurikulum yang bijak, konseling administrasi yang bagus, pengajaran dan penilaian. Setidaknya ada 6 unsur menurut Langgulung yang bisa dijadikan fondasi atau asas-asas dalam sebuah pendidikan, yakni landasan dasar filsafat, sejarah, politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Kedua yaitu belajar menurut Hasan Langgulung adalah sebuah gejala dalam proses pendidikan, di mana tujuannya yaitu dari belajar pun adalah senada dengan tujuan dari pendidikan, di mana individu bisa mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Belajar berbahan politik, Hasan Langgulung memakannya dengan istilah teori asosiasi. Teori ini melibatkan sebuah rangsangan dalam mempengaruhi, di mana respon dari individu dan pertautan atau connection antara rangsangan dengan respon, atau sering disebut pertautan. Sedangkan teori kognitif, Hasan Langgulung menamakannya dengan istilah teori lapangan. Teori ini menjelaskan adanya totalitas unsur-unsur seperti banyaknya rangsangan pola-pola yang bergabung dalam rangsangan. Reaksi makhluk hidup dan makhluk hidup itu sendiri, unsur tersebut akan membentuk struktur kognitif individu, di mana adanya sebuah perubahan dalam mengamati objek-objek dan suasana-suasana dengan cara yang baru. Dalam teori proses belajar aja, Hasan Langgulung ditawarkan sebuah cara belajar dengan memperhatikan keadaan lingkungan, baik dalam tingkatan mikro yakni masyarakat maupun tingkatan makro yakni antar peradaban. Gagasan Hasan Langgulung tentang teori proses belajar hanya merupakan penguatan sebelumnya dengan teori belajar ala psikologi barat. Hanya saja Hasan Langgulung menambahkan semangat nilai-nilai Islam di dalamnya. Adanya nilai-nilai Islam tersebut, sebagaimana Hasan Langgulung mengutip pendapat Abdul Daras, diklasifikasikan dalam 5 kategori, di antaranya nilai akhlak perseorangan, al-fardiyah, nilai akhlak keluarga, al-wariyah, nilai akhlak sosial, al-ijtimai, nilai akhlak negara. Mengenai pemikiran Hasan Langgulung tentang pendidikan Islam kontemporer ialah bahwa belajar sebagai proses untuk mengembangkan berbagai kompetensi peserta didik, mengintegrasikan berbagai ilmu, kesehatan mental juga aspek yang penting untuk dikembangkan dalam pendidikan Islam. Selain itu, aspek spiritual, pengetahuan, dan sosial. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.